Pemerintah telah mengumumkan bahwa upah minimum 2021 sama dengan upah minimum tahun 2020 saat ini alias tidak naik. Sementara itu kalangan buruh menyesalkan keputusan pemerintah yang tidak menaikkan upah minimum tahun 2021 dan para buruh mendesak pemerintah untuk meninjau ulang keputusan tersebut. Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam Pil Pahit UMP 2021 tak naik. Dikutip dari surat edaran Menaker 27 Oktober kemarin, pemerintah memutuskan upah minimum Provinsi 2021 tidak mengalami kenaikan alias setara dengan upah minimum tahun ini. Penetapan UMP 2021 oleh pemerintah ini masih memakai Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Nah, pandemi COVID-19 telah berdampak pada kondisi perekonomian dan juga kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja dan buruh termasuk dalam membayar upah. Rekomendasi UMP 2021 tak naik dinilai sebagai jalan tengah yang diambil oleh pemerintah dalam kondisi sulit, tapi tetap melakukan perlindungan pengupahan dan juga keberlangsungan usaha. Nah, menurutnya sebelum surat edaran UMP 2021 dikeluarkan sudah ada kajian mendalam dari Dewan Pengupahan Nasional. Ini yang terdiri dari banyak unsur pemerintah, pengusaha dan juga buruh. Nah, dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, atas dasar hal tersebut, Menteri Ida Fauzia meminta kepada para gubernur di seluruh Indonesia untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020. Dengan kata lain, tidak ada kenaikan upah UMP 2021. Nah, Ida juga meminta kepada para gubernur untuk melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, para kepala daerah ini wajib mengumumkan upah minimum provinsi tahun 2021 pada 31 Oktober 2020 mendatang. Meski begitu, pemerintah mengatakan akan tetap memperhatikan para pekerja melalui program subsidi gaji dari pemerintah. Nah, hal ini diharapkan bisa menjadi pengaman sosial bagi pekerja atau buruh. Lantas bagaimana kalau dari poin buruh? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, menanggapi surat edaran yang dikeluarkan oleh Menaker itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal mengatakan bahwa pihak pemerintah tidak pernah mengajak pihaknya dalam pembahasan surat edaran tersebut. Kalangan buruh menilai bahwa kebijakan tersebut terlalu pro pada pengusaha, pemilik modal tanpa melihat kondisi para pekerja yang saat ini sedang mengenaskan akibat adanya pandemi. Nah, buruh pun mengecam dan akan melakukan demo besar-besaran untuk menuntut apa yang mereka sebut sebagai keadilan. Said Iqbal mengatakan alasan upah tidak naik saat ini karena pertumbuhan ekonomi minus ini juga tidak tepat. Karena menurutnya jika dibandingkan dengan apa yang terjadi pada tahun 1998, 1999 dan juga 2000, saat itu pertumbuhan ekonomi minus namun UMP-nya tetap naik. Sebelumnya buruh meminta agar kenaikan UMP tahun depan ini bisa berada di angka 8% atau sama dengan tahun ini. Menurut Said Iqbal, kalau upah minimum tidak naik, maka daya beli masyarakat akan semakin turun. Daya beli turun akan berakibat jatuhnya tingkat konsumsi yang juga akan jatuh. Ujung-ujungnya berdampak negatif buat perekonomian. Nah, pihaknya juga mengingatkan tidak semua perusahaan kesulitan akibat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, dia meminta kebijakan kenaikan upah dilakukan secara proporsional. Dengan kata lain, bagi perusahaan yang masih mampu ini harus menaikkan upah minimum. Lalu untuk perusahaan yang memang tidak mampu, undang-undang sudah menyediakan jalan keluar dengan melakukan penangguhan upah minimum. Nah, KSPI mengancam jika upah minimum tidak naik, aksi demonstrasi buruh akan semakin besar selain memperjuangkan penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Kita lihat bagaimana perjalanan kenaikan UMP dalam beberapa tahun sebelumnya. Nah, Kementerian Ketenagakerjaan memutuskan kenaikan UMP tahun 2020 ini naik 8,51%. Ini mengacu pada besaran inflasi nasional 3,39% dan juga pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12%. Kemudian pemerintah menetapkan upah minimum provinsi di tahun 2019 ini naik 8,03%. Ini dengan pertimbangan inflasi 2,88% dan pertumbuhan ekonomi 5,15%. Selanjutnya kenaikan UMP di tahun 2018 ditetapkan sebesar 8,71%, di mana saat itu inflasi nasional 3,72% dan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,99%.
Dan kenaikan UMP di tahun 2017 sebesar 8,25% dengan pertimbangan inflasi 3,07% dan pertumbuhan ekonomi 5,18%. Kemudian pada tahun 2016, nah ini kenaikan UMP ditetapkan 11,5%. Pada tahun ini pula pemerintah memutuskan untuk menambahkan komponen inflasi dan juga komponen pertumbuhan ekonomi ke dalam formulasi perhitungan upah minimum atau UMP mulai 2016. Nah, faktor inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang jadi patokan adalah menggunakan angka nasional, jadi bukan masing-masing daerah. Isu kenaikan upah saat ini tentunya semakin kompleks karena perekonomian nasional sedang tidak kondusif sejalan dengan merosotnya perekonomian global. Kita lihat di slide berikutnya lagi. Nah, hingga kuartal 2 2020, ekonomi Indonesia terkontraksi 5,32% secara year on year. Sementara kalau kita lihat ini, dalam 3 bulan terakhir terjadi deflasi beruntun, di mana Juli terjadi deflasi 0,10%, di Agustus terjadi deflasi 0,05%, dan September terjadi deflasi 0,05%, yang mengindikasikan bahwa adanya masalah pada daya beli masyarakat. Nah, berdasarkan data Kemenaker dari Maret hingga 31 Juli 2020, tercatat sudah ada 2,14 juta tenaga kerja yang di PHK maupun dirumahkan yang terdampak karena COVID-19. Nah, sementara itu dari Kadin Indonesia memperkirakan jumlah PHK dan dirumahkan ini sudah mencapai 6 juta lebih.